Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GKI dimanapun Anda berada. Sekarang saya bersama Mbak Tia. Kisah apa aja yang bisa dia sharingkan kepada kita, langsung aja. Mbak Tia ini aslinya mana, Mbak? Saya aslinya Surabaya, Kapaslon, dekat ke Kapasan. Oh, dekat Kapasan. Oke, Mbak, pertama kali sampean ke luar negeri itu kemana sih? Saya kerja di Arab Saudi. Cerita pertama kalinya saya punya suami. Iya. Punya suami tidak direstuin orang tua. Saya kawin lari sama suami saya. Akhirnya punya anak Chandra. Oh, namanya Chandra gitu ya. Nah, Itu tahun berapa, Mbak, kira-kira? aduh saya lupa ya. Oh, iya. Kalau itu benar-benar Udah lama lupa lah. lama lah kejadian itu. Setelah itu gimana? Setelah itu anak saya umur 8 bulan, saya nekat pergi ke Arab Saudi. Tapi nggak direstuin orang tua juga ke Arab Saudi. Berarti setelah punya anak pun orang tua masih belum merestui ya, Mbak? Maksudnya masih Belum terima belum setelah- belum menerima. itu alasannya kenapa sih, Mbak, kok nggak nerima sama dia? Karena posisinya juga mertua saya itu main dukun. Oh, mertuanya mungkin Mbak ya. Iya. Mertuanya suka main dukun, jadi jangan sampai sama Iya. dia gitu. Ya, Berarti tetangga gitu, Mbak? Apa? enggak tetangga. Dan Tapi saya kan selalu- baik-baik saja, Mbak, hubungannya waktu itu. Tiap dia kalau gajian saya minta nggak dikasih, saya malah dipukul, malah saya suruh minta sama orang tua. Oh, gitu. Jadi nggak dinafkahi lah waktu Iya. itu ya. Malahan gajinya dikasihkan orang tua dia. Nah, keluarga saya itu orangnya mungkin terlalu fanatik ya. Setelah ke Arab Saudi, Mbak. Arab Saudi 7 tahun ya. Saya di Arab Saudi saya kerja. Arab Saudi itu saya di tempat, alhamdulillah dapat majikan baik. Dia seorang pilot. Nah, saya jaga nenek. Anaknya semuanya itu 11 orang. Anaknya 11 Iya. di Arab Saudi. Ya, lantai 3 saya sendiri pembantunya. Itu kerja berapa jam, Mbak? Saya jam 6 pagi saya Bangun. kerja, bangun. Nah, habis sholat saya kerja, habis sholat subuh sampai jam 2 malam saya baru tidur. Mulai pagi jam 6 sampai jam 2 malam. Ya, Berarti awal mula sampean ke luar negeri itu, ke Arab Saudi itu motivasinya memang waktu itu kebutuhan TKI. ekonomi ya. Iya. Tapi kan waktu itu dia kerja kan, Mbak? suami saya kerja, tapi karena orang tua saya nggak setuju, saya nggak dipisahkan, istilahnya dipisahkan. Jadi anak sampean titipkan keluarga sampean terus langsung berangkat nih. Ya, sampai 7 tahun nggak pulang, uang dikumpulkan semuanya. Pulang saya dapat pokoknya banyak lah. 7 tahun ya. Ya, pokoknya Itu maksudnya sampean simpen sendiri apa sampean saya simpan sendiri. enggak sampean kirim seberapa? Enggak. gitu? Enggak. Yang gaji 1 tahun saya tukarkan ke uang ke bandara. Bandara Jakarta, tapi saya ditipu sama penukaran uang itu. Saya Jadi turun Jakarta, ya, habis itu masih uang real itu ya. iya. Habis itu sampean tukarkan. Iya. Akhirnya saya dikasih uang 26 juta. Saya nuntut tetap segitu katanya. Berhal saya tak tahu 50 juta sebetulnya. mata uangnya Berapa? dan masalah itu penukaran saya tahu karena saya masih dicek sama majikan saya. Maksudnya 15.000 real itu sebetulnya jadi berapa, Mbak? 53 juta. Terus yang dikasih Mbak cuman 26. 26 juta. Oh, jadi ditipu hampir separuh dong. Iya. Pas pulang di Indonesia Itu habis dari Soekarno Hatta pulang ke Surabaya. langsung dijemput orang tua. Oh, dijemput. Saya pulang mah, lo kok tiba-tiba pulang.
Ya saya pulang sudah 7 tahun. Tapi udah di Soekarno Hatta udah dijemput dong? Apa enggak? Belum. Habis itu ya udah ada di mana? Di Soekarno mungkin Hatta, di saya Jakarta. sekarang di Jakarta, nanti kurang 2 jam saya terbang di Surabaya. Di Juanda. Ya. Oh, jadi sampai nggak ngasih tahu nih terbang pulang Enggak. sampai dari Jakarta baru sampai telepon. Iya. Saya nanti sekitar 2 jam lagi ke Juanda. Iya. Oh gitu. Akhirnya saya dijemput, keluarga saya Di nangis Juanda. semua. Iya, di Juanda ya. Iya. Anak itu ada. Ada Anak. semua. Suami Sudah enggak ada kan? enggak, maksudnya kan itu belum resmi cerai kan maksudnya. Udah saya cerai, saya pergi di Arab langsung dibelikan cerai. Diuruskan gitu. Jadi waktu sampean pulang itu udah nggak ikut Enggak, jemput. saya Berarti pulang itu status janda ya, Mbak ya? ya. Dijemput anak sama keluarga, Mbak. Iya, itu. Terus di rumah lama nih berarti. Enggak. Saya 3 bulan. Kenapa alasan saya 3 bulan di Indonesia? Karena saya masih ingat suami terus. Nah, jadi saya ingin Karena mungkin pulang itu mungkin dia kan dulunya sering main dukun gitu, Mbak ya. Jadi Iya. masih pulang itu masih ingat-ingat. Mbak, ya? bukan ingat cintanya ya, ingat sakit hatinya gitu. Jadi kalau dia enggak punya uang, saya tiap hari saya dimintain uang, saya suruh minta sama orang tua. Waktu di Surabaya itu ya. Makanya saya kan kenapa di Indonesia 3 bulan ingin kembali di luar negeri lagi, itu alasannya. Jadi enggak maksudnya kan berarti murni masalah ekonomi berarti, Mbak ya. Iya. Jadi kok gini, kok namanya cinta tapi kok nggak menafkahi gitu. Iya gitu. Akhirnya saya pergi cari informasi ada Hong Kong. Oh, di PT nih, PT. Hong Kong itu ada PT saya, PT Sidoarjo. PT apa itu, Mbak, kalau masih ingat? PT Suryajaya. PT Suryajaya ya di Sidoarjo ya. Iya. Terus saya pergi ke Berapa bulan tuh di PT itu? Saya namanya orang masih gak paham bahasa Hong Kong ya. Sebetulnya 3 bulan sudah mau diterbangkan, tapi saya mau memahami karena dari orang perkataan yang di PT di Hong Kong itu, yang dari Hong Kong kalau nggak bisa bahasa dikeluarkan dari rumah majikan. Saya takut sehingga jadi alasannya biar bisa bahasa dulu lah ya. ya saya langsung ke PT itu minta 1 tahun sendiri. Jadi 1 tahun di di PT penampungan di Suryajaya Sidoarjo. Iya. Itu mungkin lama sekali ya, Mbak, tahun itu ya, Mbak ya. Iya, akhirnya saya di Hong Kong. Di Hong Kong saya Itu berapa orang waktu itu barengannya? 4 orang. Ya. Dari Juanda ya. Iya, dari Juanda. Terus terbang pertama kali di mana, Mbak? Saya terbang itu di Hong Kong itu dapat majikan di Tim Sasau. Sim Sasui. Iya. TST itu. Ya. Di Tim Sasau saya jaga bayi, ternyata dekat sana silo. Oh. Tapi Ngomongnya jaga bayi, Iya. ternyata udah agak gede gitu. ya, saya dipukuli bayi di sini, dia silo di sini mata sampai bengkak. Tapi Maksudnya saya nggak mau lapor. itu nakal itu anaknya itu. Nakal. Waktu itu berapa jam tuh? Maksudnya bangun jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kan berangkatnya bangun jam 7 ya, berangkatnya jam 8. Nganter sekolah nih. Ya. Tapi dia karena anak kecil nggak mau, akhirnya saya dipukul di sini. Akhirnya bengkak mata saya. Biasa jadi- ini anak kecil lah. Jadi pernah dipukul lah, Ya. kena pukul gitu ya. Ya. Tapi anehnya teman saya yang satu majikan itu jahat banget. Oh, maksudnya satu majikan ada 2 pembantu. Ya, jaga kakek sama anak. Oh, jadi teman sampean itu jaga kakek, sampean jaga anak. Ya. Kenapa namanya Yuli, anak mana itu Ponorogo? Dia sudah lama di situ, dia sok di situ, dia memfitnah saya.
Dia kalau ada majikan dia kerja, kalau ada saya nggak boleh kerja. Tapi kalau nggak ada majikan dia tidur. Saya suruh kerja seperti suruh naik, suruh ini, sana suruh sini lah ya. Nah, Itu dia cuma tidur. berarti duluan dia kerjanya ya? Ya, dia sudah dapat 4 tahun, saya baru datang. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa diginikan. Lebih baik saya nggak kerja di rumah kamu. Saya bilang sama majikan saya, kenapa kamu orang baik kok gitu? Karena pembantu kamu yang nggak suka itu pun juga mengancam mau membunuh saya. Teman sampean itu? Iya, megang pisau. Kok sampai segitu, Mbak? Ya, karena ketahuan dia kentu sama kakek. Kakeknya itu apa orang lain? Kakek situ. Yang dijaga itu? Iya. Takut, saya bilang sama di PT, saya orangnya jujur. Namanya Bu Ningsih itu mengangkat saya anak gitu ceritanya. Saya cerita, Bu, kok pak itu apa ya, Bu? Gitu. Kenapa? Ini kok tak lihat teman saya nggak ada di kamarnya, tapi kok bunyi pak, Bu. Saya bilang gitu. Suatu malam lah ya. Akhirnya dia itu semenjak itu dia langsung membenci saya. Oh, berarti sampean tahu lah ya. Iya, kalau dia kentu. Soalnya kan di kamarnya dia banyak pil apa itu wanita yang biar tak hamil gitu. Iya. Terus habis itu sampai bertahan berapa tahun di situ? 3 bulan. 3 bulan karena pertengkaran nggak cocok Iya. itu tadi lah ya. Iya. 3 bulan akhirnya dikembalikan ke agent. Bukan saya dikembalikan, tapi saya yang lari ke agent sendiri. Bertengkar, habis itu balik ke agent. Habis itu karena membelah dia. Oh, kalau terus bilangnya agent, kamu tak balikin aja ke Indonesia gitu Iya. ya. Karena udah terlanjur udah di sana, akhirnya sampai lari ke agent lain ya. Iya. Jadi habis itu dapat majikan lah ya. Iya, dapat majikan. Daerah mana, Mbak? Nah, dapat majikan pokoknya daerah KUSWB. KUSWB. Nah, itu tahun enggak sih 2000 berapa gitu? Iya, karena dia menganggap saya anak cucu, saya langsung digaji 4.000. Oh, ya. Karena mungkin ya kelihatan kerja saya baik. Kalau kakek nenek sakit saya mijeti gitu. Saya tak pijeti, pokoknya kasih sayang lah gitu. Daerah KUSWB, jaga kakek sama nenek ya. Itu satu majikan, satu orang aja pembantu nih. Ya. Hari libur kasih nggak? Saya tiap minggu libur. Tiap minggu libur. Ya. Mau libur pun saya juga dikasih uang sama dia. Oh, kasih uang saku lah. Iya. Ini buat jajan Ya. gitu. Baik banget berarti ya. Nah, terus itu berapa tahun di sana? Saya sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Terus gimana itu? Saya kerja di situ dapat 4 tahun. Saya 4 tahun. ketemu Ayu Sirahayu. Itu siapa itu? Itu orang Blitar. Orang Blitar. Dia nangis di MTR Wancai. Oh, waktu sampean libur jalan-jalan ke Wancai, ketemu si Mbak Ayu itu di MTR, Iya. nangis, Iya. sedang nangis nih. Iya. Saya nggak tahu ya dia sandiwara atau apa, nggak tahu. Dia nangis-nangisan. Kenapa nangis, Mbak? Kata saya. Saya uangnya hilang 1 gaji. Ya Allah, kasihan kamu. Tapi saya ini habis ini ke kampus, Mbak, kata saya. Nanti saya hampiri ya mungkin 1 jam 2 jam nanti saya hampiri lagi, kata saya, nanti cerita. Terus lanjut itu Saya langsung keluarkan uang. sampean ngasih uang nih. Iya. Berapa waktu itu, Mbak? 1.500 Hongkong. 1.500 Hongkong. Kasih dia. Apa ini tak pinjemin gitu? Enggak. Oh. Maksudnya Terus dia ini tak tukar pinjemin pasar. suatu saat nanti tak Enggak. enggak. Terus habis itu tukar nomor telepon, Ya. ini ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol. Oke. Lalu komunikasi terus ya, Mbak ya? Iya. Tiap minggu mungkin bareng libur gitu. Waktu itu di KUSWB sering nongkrong di sebelah mana, Mbak?
saya ikut orang jualan bakso rujak gitu. Di daerah sebelah mana itu? Daerah perpustakaan. Oh, perpustakaan. Berarti depannya perpustakaan tuh. Iya. Di pinggir apa? Di pinggir taman basket itu kalau nggak salah ya. Ya Oh, itu. di situ. Ya. Oke, terus akhirnya di situ mijit-mijit sambil Ya. ikut jualan lah. Iya, ya. iya. Ya lumayan hasilnya Mas. Kadang-kadang dapat 1.000, kadang-kadang 1.500, kadang-kadang 2.000. Per minggu itu ya. Iya, Per satu minggu. hari itu. Terus ketemu lagi. Terus gimana tuh perjalanannya tuh? Perjalanan saya sama Ayu tetap dia nunggu tapi Maksudnya sering minggu datang situ iya, gitu tapi ya? dia minta uang sama saya Akhirnya gitu. pinjem gitu. Bukan pinjem, saya kasih memang. Kok itu maksudnya kok deket banget gitu loh Mbak. Ini kan dulu kan uangnya hilang nih, terus sampean kasih, Iya. terus habis itu kan udah punya gaji dong dia. Iya, tapi saya nggak tega Mas. Dengan lihat ceritanya suaminya nggak kerja katanya gitu. Oh, alasannya suaminya nggak kerja, ngomong yang sedih-sedih lah ke sampeannya. Nah, terus Sehingga terus saya habis itu dikasih makan Nah, dari Indonesia katanya. Kesukaan saya kan apa itu daging di serundeng. oh ya. Saya Dikasih lah, ini dari Indonesia nih, oleh-oleh dari Indonesia gitu. Saya kira dia memang benar-benar orang baik gitu. Ternyata habis dikasih makan itu saya lupa sama orang tua sama anak. Oh, jadi maksudnya nggak peduli gitulah ya? Pedulinya sama dia gitu. Iya. maksudnya. Terus ditanyain mana ATM kamu, mana paspor kamu, mana perhiasan kamu. Hmm. Saya kasihkan Maksudnya semua. Dipinjem, ngomongnya dipinjem apa tak minta Mbak gitu? Saya simpan. Oh, saya simpankan gitu ya? Iya, ternyata dibawa kabur uang saya dikuras terus. Ini ada di sini buktinya, Mas. Oh, itu termasuk uang yang dari Arab Saudi? Dari dulu, Mbak? Arab Saudi, dari orang tua juga dari kerja saya. Oh. Kira-kira berapa itu Mbak yang dibawa itu Mbak? Pokoknya 500 juta. 500 jutaan lah. 500 juta. Lah waktu itu kok udah dapat uang segitu kok nggak pulang aja tuh Mbak? Ayu Sri Rahayu. Yang saya kejar ini. Banyak pernah lihat nih Mbak. Nah, maksudnya habis Bu Ayu tadi hilang, pergi bawa harta sampean. Ya. Habis itu gimana Mbak? Kan Nih. kaget dong. Maksudnya habis itu sampean cari-cari nih ya Iya. si Bu Ayunya ya. Iya. Cari-cari nggak ketemu. Enggak ketemu. Kemajikan juga nggak ada. Enggak ada. Nggak sama. Majikannya juga enggak tahu dia kemana, akhirnya dilaporkan ke polisi. Polisi Hongkong ya. Iya, akhirnya dia ternyata katanya di Mako, cari di Mako nggak ada. Kesek banget saya. Saya Nggak lapor ke kemana gitu? Lapor-lapor ke kemana? KJRI. Udah lapor ke KJRI. Terus jawaban KJRI, Ya kalau Ayu ini memang buronan TKW. patut sampean berarti nyimpen foto apa paspor kayak apa kayak nyimpen ya? Iya, KTP-nya juga ada di Berarti sini. memang banyak korbannya waktu itu ya. Nah, itu saya berniat mau cari dia ke Mako. Oh, ada terus habis itu ada info bahwasanya Ayu di Makau gitu ya. Nah, terus saya ke Mako ke sini, saya pinjem uang ke bank 35. Heeh. Malahan saya ketipu 10.000. Pinjam uang itu paspor sampean Iya. jaminan. Saya 35 habis itu sampean dapat uang nih. Iya. Kok bisa ketipu 10.000 lagi? alasannya gini, saya kan pinjem uang 3.000 sama dia. Heeh. Katanya uang kamu itu yang 7.000 tak buat bisnis, ternyata bukan. Dia itu bunganya. Di mana? Di Hongkong itu. Iya, Bisnis sampean pinjam 3.000 iya, ke anak itu. iya. Terus kalian deh pinjam 7.000 tak buat bisnis nanti bagi hasil apa gimana gitu. Iya, Akhirnya sampean kasih 10.000. iya, Sampean 25 dong iya. waktu itu. Terus habis itu bisnisnya gimana? Berjalan berapa bulan itu? Nggak ada. Langsung nggak ada bisnis. Terus sampean berencana ke
Makau nih ya? Iya, ke rencana ke Makau bawa saku. Saya sudah punya, alhamdulillah sudah punya perhiasan. Ya, plus uang 25.000 tadi lah ya? Iya. Itu sama kok bisa nekat ke Makau itu dikasih tahu temen Makau itu gini gitu. Tujuan saya kalau Ayu tuh ada di Makau. Oh gitu ya. Jadi sampai bundaran terus gimana itu ceritanya Mbak? Saya nggak tahu orang itu posisinya dia pakai masker. Perempuan, ternyata saya diginikan plus. Di mana itu, di bundaran? Bundaran. Habis itu saya nggak ingat. Oh, terus hilang semua dah? Iya. Uang juga hilang? Iya. Mas juga hilang? Iya. Di bundaran? Terus Iya. nggak lapor Pak? Saya mau lapor gimana, orang namanya saya takut. Saya ikut Kan agen. kalau lapor kan ada CCTV di situ banyak. Iya sih. Tapi kan saya malam masa tahu. Terus habis itu nggak punya uang sama sekali, terus gimana dah? Itu kan pertama kali zaman datang kan ke bundaran. Iya. Apa ada kos dulu, terus main ke bundaran atau gimana? Cari-cari kos. Oh, cari kos itu ya. Akhirnya saya kasih posisi tidak ada uang, saya ke agen Citra. Akhirnya tidur di kosnya agen Citra. Oh gitu. Terus Mbak, waktu datang nih, apa kena gendam berarti itu ya Mbak ya? Iya. Kena gendam, uang habis semua, terus udah dapat kerja? Belum. Masih Masih nyari-nyari, di agen iya. Citra situ? Iya. Saya belum dapat majikan sampai 1 bulan. Akhirnya saya ikut ke apa itu, diajak teman, nggak tahu namanya siapa. Akhirnya dikenalkan sama organisasi namanya Mbak siapa gitu, dia yang punya kos. Akhirnya saya ditampung, saya cari informasi di Facebook, dapat majikan ini. Jadi ceritanya Mbak organisasi tadi yang punya kos ya, yang punya organisasi tadi bantu sampean lah ya. Iya. Dapat majikan akhirnya ya. Iya. Iya guys. Ya itulah. Setelah berbincang-bincang, mungkin nggak sampai pagi belum kelar nih. Ceritanya memang menyentuh sekali perjuangan beliau ini. Jadi ada pesan-pesan nggak Mbak buat teman-teman Mbak? Pesan saya pada Kalau teman-teman di luar negeri ini, hati-hati, walaupun laki-laki perempuan hati-hati, jangan gampang percaya sama orang. Saya nggak mau saudara saya semuanya itu punya cerita yang pahit seperti saya, sama seperti saya. Ya, saya doakan semua tetap semangat dan tetap sukses. Amin. Ya Mbak, gitu aja Mbak. Lain waktu kita sambung lagi. Iya, makasih. Untuk kawan-kawan semua, sekian dulu ya episode sekarang. Ntar disambung lagi episode berikutnya. Usikum binafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.